Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran tematik pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini teman-teman bisa baca ya di sini. Ya, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang kekayaan alam di Indonesia sesuai bentang alam. Teman-teman bisa dibuka di buku 4C halaman 34. Sudah? Nah, baik teman-teman, perbedaan karakteristik wilayah Indonesia menyebabkan perbedaan flora dan fauna, sumber daya alam, serta mata pencaharian penduduk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu flora. Di sini, flora atau tumbuhan yang hidup di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, keadaan tanah, dan ketinggian. Nah, di sini juga flora dapat dibedakan berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu tumbuhan pantai, tumbuhan perkebunan, dan tumbuhan hutan. Nah, yang pertama adalah tumbuhan pantai. Contoh dari tumbuhan pantai ini adalah pohon bakau, hutan mangrove, dan pohon kelapa. Selanjutnya yang kedua yaitu tumbuhan perkebunan. Contohnya adalah tanaman hortikultura. Apa itu tanaman hortikultura? Yaitu adalah budidaya tanaman kebun. Contohnya seperti sayur-sayuran, teh, kopi, dan cengkeh. Selanjutnya ada tumbuhan hutan. Nah, tumbuhan ini memiliki banyak ragam. Berdasarkan jenisnya, tumbuhan hutan dikelompokkan menjadi hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan dengan tumbuhan yang hanya terdiri satu jenis tumbuhan. Contohnya hutan jati, mahoni, dan hutan damar. Selanjutnya ada yang hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi berbagai macam tanaman. Contohnya hutan yang ada di Kalimantan. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tabel yang menunjukkan jenis flora yang tumbuh berdasarkan ketinggian datarannya. Ada di halaman 35. Nah, yang kedua yaitu fauna atau hewan. Indonesia mempunyai keragaman fauna. Beberapa jenis fauna di Indonesia dikelompokkan oleh ilmuwan Inggris Alfred Russel Wallace sebagai berikut. Teman-teman bisa baca ya, di sini ada 3 kelompok hewan-hewan yang dikelompokkan oleh ilmuwan Inggris. Ada hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia, yaitu ada badak Jawa, badak Sumatera, banteng, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca ya. Selanjutnya yang bagian kedua juga hewan yang terdapat di bagian tengah Indonesia. Ada anoak, biawak, komodo, dan burung maleo. Nah, yang ketiga hewan yang terdapat di bagian timur Indonesia. Contohnya ada kanguru, cendrawasih, dan kuskus. Ya, yang ketiga yaitu sumber daya alam. Kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup disebut kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian ini berbeda di setiap tempatnya sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Nah, apa saja sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber perekonomian untuk masyarakat? Yang pertama ada dari sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian dan perkebunan banyak dilakukan di daerah yang memiliki tanah subur. Contohnya, tanaman pertanian adalah padi dan palawija. Nah, selanjutnya, contoh tanaman perkebunan ada kelapa, kelapa sawit, teh, kopi, karet, dan kapas. Nah, hasil dari perkebunan ini berupa bahan mentah sehingga perlu diolah menjadi produk olahan sehingga menarik bagi konsumen. Lalu yang kedua, ada di sektor peternakan dan perikanan. Perikanan yang banyak diusahakan adalah perikanan darat dan laut. Perikanan darat dikembangkan melalui usaha tambak atau kolam dengan memanfaatkan air sungai atau danau. Kegiatan perikanan laut biasa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah
pesisir pantai. Selain sebagai nelayan, penduduk di pesisir pantai ada yang menjadi petani garam dan rumput laut. Nah, yang ketiga yaitu pertambangan. Sumber daya alam berupa bahan tambang yang berada di suatu daerah dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara yang biasa kita sebut BUMN. Nah, sumber daya alam ini menguasai hajat hidup banyak orang, menjadi kekayaan negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini ada beberapa golongan. Yang pertama ada bahan tambang golongan A. Bahan tambang golongan A ini merupakan bahan galian yang penting bagi keamanan dan perekonomian negara seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, besi, tembaga, nikel, emas, dan timah. Nah, untuk bahan tambang golongan B merupakan bahan galian vital yang penting untuk kehidupan banyak orang seperti perak, aspal, belerang, fosfat, mangan, seng, mika, dan asbes. Nah, yang terakhir bahan tambang golongan C. Ini merupakan bahan galian industri yang langsung digunakan untuk keperluan industri seperti batu gamping, pasir kuarsa, marmer, kaolis, gips, dan batu apung. Yang keempat yaitu kerajinan. Salah satu kerajinan yang dibuat di Indonesia yaitu kerajinan tanah liat yang bisa dijadikan kerajinan seperti keranjang, kursi, meja, gelas, teko, dan yang lain sebagainya. Nah, ini dijadikan masyarakat sebagai sumber perekonomian juga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di sektor pariwisata. Wilayah Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Laut, pantai, danau, gunung, dan lembah menjadi objek wisata. Contohnya Gunung Bromo, Pantai Kuta, Danau Toba, Labuan Bajo, dan masih banyak lagi. Nah, keberadaan wisatawan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penduduk di daerah objek wisata dapat menjual aneka souvenir, menjadi pemandu wisata, serta menyewakan penginapan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan daerah wisata demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sampai sini penjelasan tentang kekayaan alam Indonesia sebagai bentang alam. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai wawancara. Nah, kemarin kita sudah mengetahui tahapan-tahapan wawancara. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang 5W1H. Apa itu 5W1H? Itu adalah rumus untuk membuat pertanyaan ketika kita akan wawancara. Nah, teman-teman, 5W1H ini bisa kalian lihat ya di sini terdiri dari apa saja. Yang pertama ada what, artinya apa. Yang kedua where, di mana. Why, kenapa. When, kapan. Who, siapa. How, bagaimana. Lalu fungsinya untuk apa? Nah, dari yang pertama, what. What ini artinya apa? Ini untuk menjawab seputar apa yang terjadi. Yang kedua, where, di mana. Ini untuk menjawab seperti apa alur ceritanya dan di mana tempat terjadinya. Yang ketiga, why, kenapa. Ini untuk mengetahui sebab atau penyebab suatu peristiwa terjadi. Kenapa peristiwa ini dapat terjadi? Seperti itu contohnya. Nah, yang keempat, when, kapan. Ini juga untuk memberikan informasi kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima, who, siapa. Ini untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat di dalam cerita itu atau peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir, how, artinya bagaimana. Ini untuk mendukung pernyataan atas unsur-unsur why, kenapa yang telah dijabarkan sebelumnya. Jadi how ini untuk memperkuat dari jawaban why atau kenapa. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, hari ini Ibu cukupkan materinya. Untuk tugasnya, silakan teman-teman membuat pertanyaan menggunakan rumus 5W1H tentang kegiatan ekonomi dari sumber daya alam kelapa. Contohnya, what, apa? Pertanyaannya adalah, apa manfaat dari buah kelapa? Seperti itu. Nanti teman-teman lanjutkan lagi ya selanjutnya. Oke, silahkan ditulis di buku tulis dan hasilnya difotokan dan dikirim ke walas masing-masing. Kalau ada yang masih belum paham, nanti bisa langsung tanya via WhatsApp ke Ibu ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini
dapat teman-teman pahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan mengisi form mutabaahnya ya untuk ayah dan bunda. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.